Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Elsa. Saya akan membuat video tentang ujian praktek biostatistik saya, membahas tentang data tunggal dan data kelompok. Berikut prosesnya. Baiklah, setelah kita mendapatkan data, yaitu yang pertama kita membuat tabel. Di tabel ini ada dua kolom. Yang pertama nilai dan frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan 10, 15, 21, 22, lalu 46 dan 48. Untuk mengetahui nilai frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 10 ada 2, maka frekuensinya ada 2. Dan nilai 15 ada 2 juga, maka kita buat 2. Seterusnya 42. Di 42 ada 1, 2, dan 1. Nah, ini data tunggal di bagian tabel. Selanjutnya kita membuat diagram batang. Nah, di diagram batang ini, diagram batang adalah cara penyajian data yang menggambarkan dalam bentuk batang atau kotak. Nah, di sumbu Y ada nilai dan di sumbu di sumbu X ada nilai dan di sumbu Y ada frekuensi. Nah, kita bisa buat nilai yang ada pada tabel di diagram batang tersebut, yaitu 10, 15, 21. Selanjutnya kita buat batang atau kotak pada diagram batang. Seperti 10 ada 2, maka kita buat kotak setinggi 2. 15 frekuensinya ada 2, maka kita buat kotak juga setinggi 2. Dan yang terakhir ada 46 dengan frekuensi 1, maka kita buat baloknya setinggi 1. Untuk membedakan setiap balok, sebaiknya kita kasih warna agar mudah kita membacanya. Setelah diagram batang, kita membuat diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Kita bisa membuat sumbu Y sebagai frekuensi, sumbu X sebagai nilai. Dan kita lihat pada tabel tadi, di nilai itu ada 10, 15, 21, dan sampai terakhir pada nilai data yaitu 46. Nah, di frekuensi ada 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa membuat titik-titik, lalu titik-titik tersebut kita hubungkan. Seperti 10. Di 10 ada 2, maka kita buat titik di 2. 15 ada 2 juga, maka kita buat titik 2. Setelah kita membuat titik-titik, lalu titik tersebut kita gabungkan. Seperti ini. Nah, sudah selesai diagram.
kita selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk menentukan nilainya, maka kita tentukan sudut nilainya dengan rumus sudut A sama dengan banyak sudut A per banyak seluruh data dikali 360. Nah, kita tadi hitung berapa jumlah data yang kita peroleh, yaitu 35. Selanjutnya kita masukkan sudut nilai 10. Sudut nilai 10, yaitu tadi ada banyak sudutnya, ada 2 per 35 dikali 360 sama dengan 20,5, dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita menentukan sudut nilai masing-masing setiap data, selanjutnya kita buat gambar lingkaran untuk membuat diagram lingkarannya. Sudut nilai 10 tadi ada 20,5, maka kita buat besarnya 20,5. Dan sudut 15 tadi ada 2 dan hasilnya 20,5, maka kita buat sudut 20,5, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat, kita beri nama pada diagram lingkarannya. Yang pertama tadi sudut nilai 10, dan sudut nilai 15, dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita membuat diagram lingkaran, sebaiknya kita kasih warna agar kita mudah membacanya. Nah, setelah kita membuat diagram lingkaran, selanjutnya kita membuat diagram daun. Diagram daun ini memiliki 2 kolom tabel, yaitu selanjutnya itu diagram batang daun. Diagram batang daun yang memiliki 2 kolom. Yang pertama, kolom pertama yaitu ada batang, dan kolom yang kedua ada daun. Kolom daun diisi angka Untuk mengisi kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 10 pada data kita tadi, maka angka puluhannya yaitu 1. Dan di 21 angka puluhannya ada 2, lalu 3 dan 4. Selanjutnya mengisi kolom daun. Ada 0, 0, 5, 5. Nah, diagram batang daun sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke data kelompok. Selanjutnya yaitu kita membuat data kelompok. Di data kelompok yang pertama ada tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan ada 2 kolom, yaitu nilai dan frekuensi. Nilainya sudah kita ketahui, yaitu rentang 10 sampai 20. Untuk mencari frekuensinya, kita lihat nilai 10 sampai 20 pada data tunggal ada berapa. Ada 4, maka nilai frekuensinya 4. Dan begitu juga 21 sampai 30 ada berapa? Ada 20, 4, dan 7. Lalu perhatikan kotak ketiga dinilai. Kotak ketiga dinilai yaitu rentang 31 sampai 40. Maka kita dapat memperoleh informasi. Yang pertama, batas bawah atau BB yaitu 31. Batas atas atau BA sama dengan 40. Tepi batas yaitu dengan cara
batas bawah atau BB dikurang 0,5. Kita peroleh 30,5. Selanjutnya TA tepi atas yaitu BA ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Lalu kita memperoleh panjang kelas. Panjang kelas yaitu TA dikurang TB sama dengan 10. Lalu titik tengah setengah dikali BA ditambah BB. Kita peroleh 37. Setelah tabel distribusi, yang kedua ada histogram dan poligon. Histogram dan poligon. Sebelum kita masuk ke histogram dan poligon, selanjutnya kita membuat tepi kelas. Histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan dengan bentuk batang yang saling berempit, sedangkan poligon ini diagram garis yang menghubungkan dari titik tengah suatu histogram. Sumbu tegak kita nyatakan sebagai frekuensi dan sumbu datar yaitu tepi kelas. Histori diagram yang menyajikan dengan bentuk batang yang saling berempit, maka kita buat batangnya 9,5 ada 4, maka kita buat batang setinggi 4. Dan 20 ada dan 20,5 ada di 20, maka kita buat diagram histogram batang sudah kita buat, lalu kita warnai. Setelah membuat histogram, lalu poligon. Poligon yaitu diagram garis yang menghubungkan titik, dan kita buat titik pada batang histogram, lalu kita hubungkan. Nah, maka histogram dan poligon telah selesai. Selanjutnya kita buat frekuensi kumulatifnya. Kita menentukan frekuensi kurang dari dan lebih dari. Kurang dari ada 4 ditambah 20, 24 ditambah 4, 28, 35. Dan frekuensi kurang dari yaitu kita bisa melihat dari bawah, yaitu ada 7 ditambah 4, 11. Selanjutnya kita membuat frekuensi kumulatif dan frekuensi. Selanjutnya ada tepi kelas di sumbu datar, dan sumbu tegak ada nilainya. Nah, kita akan buat tepi kelas. Tepi kelasnya ada 9,5, 20,5. Lalu kita membuat titik-titik dan melihat nilai frekuensi kurang dari dan lebih dari. Yang pertama kurang dari. Yang kurang dari itu ada 9,5. 9,5 di sini sebanyak 4, maka kita buat titik 4. 20,5 kita lihat ada sebanyak 24, dan kita buat 24 di 24 titiknya. Di 30 ada 24, kita buat 24 di 40,5. Di 40,5 ada. Baiklah, selanjutnya kita membuat titik-titik dari nilai yang kita peroleh tadi, frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Frekuensi kurang dari ada
ada di tepi kelas 20,4 yaitu 4, maka kita buat di titik 4. 30,5 kita buat di titik 24. 40,5 kita buat di titik 28 dan 50,5 di titik 35. Nah, maka kita hubungkan antara titik-titik tersebut. Selanjutnya frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari tepi kelasnya 9,5. 9,5 frekuensi lebih darinya ada 35, maka kita buat titik 35. Setelah kita membuat titik-titik, selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk ogive positif kita bisa menandai yaitu dia itu kurvanya naik. Ini untuk kurvanya naik kita beri tanda ogive positif karena dia naik, dan kurva yang turun kita beri nama ogive negatif karena dia turun.